Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kemarin itu saya coba mau sharing tentang ngintip-ngintip tentang Pi Network ya, dan persiapan daripada transisi Web3 ini ya. Tapi memang ya gitu. Banyak ya, banyak apa namanya, aplikasi-aplikasi yang memang butuh informasi, mungkin ya memang ya ada yang, tapi bagi yang rajin baca websitenya ya, follow twitternya ya, mungkin nggak terlalu tertinggal banget. Tapi ada, karena memang banyak ragam aktivitas offline di luar sana, teman-teman juga kadang-kadang banyak juga yang bertanya ke saya, ya sudah, jadi tapi saya juga sesempatnya saja, sekemampuannya saja ya. Nah, karena berhubung ada yang terbaru ini teman-teman tentang ICE ya, jadi saya mundurin dulu yang itu apa namanya, yang Pi Network ya, ngintip-ngintip Pi Network dan yang lain, Apip juga termasuk saya pengen bahas kemarin itu. Karena banyak banget, seperti apa itu kemarin itu ya, IBM ya, atau ya UBI ya, UBI itu, tentang UBI itu kayaknya memang perlu dipahami prospek ke depan seperti apa, itu untuk Apip. Tapi ya udah, karena kemarin tuh juga perlu sidra ya, karena sidra juga untuk KYC-nya kan masih rame juga kan. Banyak problem juga teman-teman, banyak yang persepsinya berbeda ya, itulah. Kemudian per hari ini teman-teman, ini bikin heboh lagi ya, munculnya informasi tentang ICE Network teman-teman. Di mana ICE Network ini mengkonfirmasi, mengumumkan ya, kasih kita pengumuman bahwa tanggal 19 listing di OKX, lagi-lagi di OKX seperti Apip kemarin ya. Ini, nah makanya saya pikir ya sudah, ini yang urgent, yang perlu prepare, karena tanggal 19 sebentar lagi ya, distribusi juga informasinya mulai tanggal 17 ya. Coba nanti kita pelajari sama-sama teman-teman, karena ini yang dalam yang jangka pendek ini yang perlu kita dahulukan untuk sharingkan gitu loh teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman, ini kita coba pahami di aplikasinya ya teman-teman ya. Nah, ini contoh di aplikasi. Yang pertama ini, nah ini udah ada ya di aplikasi teman-teman juga, ICE listing on OKX exchange katanya, ini udah resmi ya, ada kerjasama dengan OKX. Nah, kemudian untuk perkara KYC 1, KYC 2 itu wajib teman-teman ya. Wajib diselesaikan. Bang, itu mana KYC 1, KYC 2-nya? Nah, jangan nanya saya, bukan saya yang buat KYC. KYC ICE itu nih ya. Jadi saya sampaikan pelan-pelan nih supaya tidak mengulangi. ICE apa namanya, KYC ICE itu ya, sampai belepotan saya mau ngomong KYC aja ribet banget kayaknya. KYC ICE itu 1 dan 2 itu kita hanya follow saja announce dari atau undangan dari developer di aplikasinya. Itu ada yang verifikasi muka itu walaupun berulang, itu KYC teman-teman ya. Verifikasi muka itu KYC, karena di aplikasi ICE ini tidak ada KYC yang seperti kita isi data KTP segala macam, nggak ada, hanya verifikasi muka saja, selesai. Sisanya dari mana bang, kok kita nggak upload KTP segala macam? Itu kita gunakan untuk ICE ini menggunakan apa, OKX. Jadi teman-teman ini, penambang ICE ini disarankan semua sama menggunakan OKX ya, paham ya. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang teman-teman nanya, bang pakai ini bisa nggak, bang pakai ini. Saya bukan pengembang, saya tidak punya keputusan untuk wallet yang berbeda. Kita kan semua merujuk ke developer, ke yang bikin, karena saya bukan yang bikin. Jadi kalau nanya saya, bang pakai ini bisa nggak, bang pakai ini bisa, ya mungkin bisa, saya nggak bisa memastikan. Kalau memang ada kendala jangan nyalain saya, karena dari awal saya sarankan, saya arahkan, milikilah akun OKX di handphone masing-masing. Jangan malas download, jangan malas daftar OKX, karena OKX akan terus berkelanjutan dipakai. Tempo hari saya udah ngomong begitu. Karena akan terus digunakan, banyak koin tambang Piapon, apa namanya, bukan hanya 1 2 3 koin itu akan masuk di OKX, akan kerjasama dengan OKX, itu banyak banget.
Jadi kalau malas dari sekarang ada OKX di handphone, ya sudah, jangan salahin saya kalau ada apa-apa kan gitu. Saya udah menyarankan pakailah OKX. Nah, termasuk AIS ini dari awal menyarankan menggunakan wallet address Web3-nya OKX gitu loh ya. Nah, jadi kalau untuk KYC Bang, itu yang Permuk selain itu apalagi? Ya itu yang OKX. Jadi kita verifikasi dulu OKX. Nanti verifikasi OKX itu digunakan oleh, dipercayai lah artinya gitu. Jadi apa namanya, AIS ini nggak perlu mengeluarkan biaya untuk KYC karena udah kerjasama dengan OKX. Jadi siapa anggota OKX ya udah berarti udah diverifikasi sama OKX, si AIS Network ini percaya aja. Jadi nggak ada KYC khusus di aplikasi AIS, itu yang perlu dipahami. Sama Apip juga begitu. Jadi nggak ada KYC khusus karena verifikasinya sudah ada di OKX karena kita punya wallet OKX, paham ya? Jadi biar nggak diulang-ulang gitu loh, biar nggak nanya berulang-ulang. Jadi kalau Bang pakai ini bisa nggak? Maaf kalau saya nggak jawab, bukan sombong, tapi artinya sudah berkali-kali saya sampaikan. Tolong OKX dianggap penting di pikiran masing-masing. Kalau mau normal. Jadi kalau nanti ada kendala jangan nyalahin saya. Kok Bang Arul nggak ngasih saran sih? Kok Bang Arul nggak bantuin sih? Ya kan dari awal udah jelas. Kita kan followernya mengikuti perkembangan developer, informasi dari developer karena saya bukan bagian developernya. Gitu loh. Ya, ini untuk KYC loh. Ya, KYC karena berhubungan dengan OKX KYC-nya ini. Jadi ini penting dan distribusi tokennya juga nanti ke OKX kan. Nah, kalau misalkan ada problem distribusi ke wallet lain ya jangan nyalain saya nanti. Kan gitu. Ya mungkin bisa. Karena mungkin sama-sama misalkan contoh yang tempo hari pernah nambang core. Nah, dikaitkan antara MetaMask dengan Core. Jadi ketika kita transfer Core dari MetaMask, maka di OKX akan ada notif pengiriman sama terbaca. Kalau kita ngirim dari OKX Core misalkan kemana, misalkan ke exchange lain, maka di apa namanya, maka di MetaMask juga akan ikut terkurangi karena memang satu wallet address dulu pernah kan waktu di Core, teman-teman yang ikut core ya. Nah, kalau memang itu sudah selesai menggunakan, misalkan di awal yang dicantumkan adalah apa namanya, yang pakai MetaMask misalkan, ya nggak masalah sih, asal nyambung atau asal bisa nyambungin gitu loh seperti core. Tapi kan itu jaringannya core, kan ini jaringannya beda, ini jaringan BNB bukan jaringan core, jadi beda gitu loh. Jadi tetap saya sarankan pakai OKX saja, cari aman ya. Oke, itu aja untuk ini. Kemudian tentang checklist hijau ya, yang di kayak model ini teman-teman bisa lihat ya, yang di sini Arul 20 ada centang hijau. Itu salah satunya yang pertama, tempo hari kan pernah minta dikaitkan ke Twitter. Akun Twitter sama akun yang kita daftar AIS Network ini harus sama emailnya, itu harus diperhatikan juga. Kemudian KYC 1 2 kita udah yang diwajibkan itu udah selesai. Kalau itu udah selesai maka centang hijau di sini gitu loh. Jadi Bang, punya saya nggak ada centang hijau, ya itu yang barusan saya katakan, kerjakan. Jadi dicek ulang KYC-nya 1 2 udah selesai belum, kemudian Twitternya sudah terhubung apa belum. Tempo hari kan ada tuh. Kalau misalkan ada kekurangan informasi, cari lagi di scroll ke bawah YouTube saya atau dari channel lain ya, seperti itu. Oke, untuk kita checklist hijau ya. Kemudian wallet address pakai OKX. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini yang wallet address tetap saya sarankan pakai OKX ya. Saya ini loh nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa ya. Saya sarankan pakai OKX ya. Saya ralat ya omongan video saya sebelumnya yang mengatakan bahwa apa namanya, yang terhubung dengan core tempo hari itu sama saya itu jaringan core, beda lagi kalau ini BNB. Jadi saya harap tetap pakai OKX, jangan pakai apa namanya MetaMask ya, karena beda jaringan. Yang digunakan AIS itu adalah BNB, kalau yang core ya jaringan core tempo hari, makanya kan terbaca relate-nya sama. Tapi kalau untuk ini pakai BNB ya beda pasti ya, karena memang tidak terhubung seperti core. Kalau BNB MetaMask sama BNB apa namanya
OKX ini ya kan nggak terhubung seperti core, beda. Jadi saya harap tetap semua mumpung masih ada waktu sekarang sampai tanggal 19 listing ya, segera miliki OKX dan verifikasi OKX, kemudian ganti wallet address-nya menggunakan BNB-nya wallet Web3-nya OKX. Udah itu aja, titik, selesai ya. Jadi nggak ada pengulangan lagi. Kemudian tentang download OKX teman-teman. Nah, tentang download OKX ini ya, itu tinggal ketik saja. Ini di video sebelumnya saya sudah ada, silahkan. Makanya saya bilang cobalah luangkan waktu scroll cari ke bawah. Itu saya sempat cari, sempat informasiin, sempat praktek juga di sana. Banyak yang kita tinggal ketik di Google, di YouTube, di Google, sorry, di Google itu misalkan download OKX apps misalkan, itu keluar ada downloader yang mirip Play Store ya. Kalau Play Store kan dari Google, ada lagi dari lain yang swasta ini kan. Di Google itu kita ketik aja nanti ada. Jadi ada jendela lain loh untuk masuk downloadnya itu. Kalau jendela yang selalu kita pakai itu jendela Play Store namanya misalkan. Nah, kan banyak jendela-jendela lain yang menyediakan OKX ya. Carilah di Google ya, seperti itu. Itu untuk masalah download. Jadi kalau di Play Store nggak ada ya memang nggak ada, susah. Jadi nggak bisa ya. Nah, setelah download OKX, daftar seperti biasa, daftar kita exchanger ya, seperti Indodax, sama kan, Indodax juga exchanger. Daftar, verifikasi gitu loh ya. Kemudian kaitkan ke AIS, intinya begitu. Oke, kemudian tentang distribusi dan perhitungannya. Nah, untuk masalah distribusi dan perhitungannya kemarin yang 10% udah dijelasin di video sebelumnya. Ada khusus ya masalah distribusi, baru ya 2 hari yang lalu lah. Sehari atau 2 hari, sehari yang lalu ya. Kemarin ya, coba aja dicek ya teman-teman ya. Kalau untuk distribusi saya nggak jelasin ulang. Kemudian yang terbaru informasi teman-teman bisa kita pelajari bersama. Berita menarik ini per hari ini ya. Berita menarik ada di depan mata untuk para penggemar AIS. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa AIS akan terdaftar di bursa OKX yang terkenal. Menandai tonggak penting dalam perjalanan proyek kami, perdagangan spot dijadwalkan akan mulai pada 19 Januari 2024 ini ya, jam 10 ya, itu waktu Amerika, jam 10 pagi. Kalau di kita berarti sore teman-teman ya, selisih 7 jam. Pencatatan ini bukan hanya peristiwa penting, ini menandakan titik kritis dalam perjalanan AIS menuju pengakuan yang lebih besar, likuiditas dan adopsi yang lebih luas. Proses distribusinya, untuk memastikan proses distribusi yang adil dan merata, kami telah menguraikan persyaratan khusus bagi pengguna untuk menerima koin AIS mereka. Nah, ini persyaratannya nih, distribusi yang untuk saat ini per tanggal 17 kalau nggak salah nih, nanti ada. Agar memenuhi syarat untuk distribusi koin AIS, pengguna harus memenuhi kriteria berikut. Nah, ini yang akan didistribusikan, kriteria yang harus dipenuhi seperti ini kalau mau didistribusiin koinnya. Yang pertama, saldo minimum. Pengguna harus mempertahankan saldo minimum 1000. Jadi yang 1000, yang sudah nyampe 1000 ya di akunnya, itu nanti akan didistribusikan. Yang kedua, verifikasi KYC 1 dan 2 itu sudah selesai, itu wajib. Jadi yang belum KYC ya jangan berharap ingin ada distribusi. Kemudian saldonya juga yang belum nyampe 1000 jangan berharap ingin didistribusikan dulu, itu nanti periode kedua. Jadi ini saya udah mengatakan ya, artinya bang, yang di bawah 1000 kapan? Nih saya udah sampaikan sekarang. Ini nanti ada gelombang selanjutnya, nggak usah takut, sama seperti APIP ya gitu. Jadi untuk sekarang persyaratan yang pertama ini adalah minimum 1000 dulu, yang 1000 ke atas didistribusiinnya. KYC-nya lolos 1 dan 2. Kemudian alamat rantai cerdas BNB. Nah, alamat rantai cerdas BNB tahu nggak kira-kira apa? Ya, alamat rantai cerdas ini adalah wallet address kita. Harus sudah menetapkan alamat BNB Smart Chain. Nah, ini harus menetapkan per hari ini, kalau bisa diusahain rata ya, maksimal lah besok lah diusahain ya. Kemudian yang keempat, sesi penambangan aktif. Sesi penambangan aktif, pengguna harus memiliki sesi penambangan aktif untuk berpartisipasi dalam distribusi. Nah, ini jadi harus ada penambang ya, berarti ya. Sesi penambangan aktif, pengguna harus memiliki sesi. Oh, maksudnya bukan penambang, tapi memang lagi nambang aktif. Jangan sampai akun di logout ya, nggak nambang kayak gitu. Jadi ini harus tetap kita dalam posisi nambang. Jadi kemudian juga jam 10-nya itu misalkan tanggal 17 nih distribusi misalkan. Nah, kitanya harus lagi nambang, jangan off ya. Artinya harus on terus.
gitu, terdeteksi bahwa oh misalkan walaupun belum dinyalain baru berapa jam telat misalkan, ya nggak masalah. Intinya kita pengguna aktif, ya penambang aktif. Oke, ice coin yang didistribusikan akan terbatas pada koin yang tersedia di stake sebelumnya dan koin yang diperoleh melalui referensi yang juga memenuhi kriteria kelayakan yang disebut di atas. Oke, distribusi BNB Smart Chain akan dilakukan setiap bulan. Nah, akan setiap bulan kemarin kan masalah distribusi per bulannya berapa 10% ya, hingga peluncuran mainnet. Nah, artinya gitu. Jadi ini distribusi hingga peluncuran mainnet. Jadi belum mainnet, belum diluncurkan mainnet utamanya. Hanya ini distribusi namun listing duluan. Ya, untuk menciptakan apa? Menciptakan mungkin adanya real ledger ya di OKX dan ICE-nya untuk memastikan hadiah yang konsisten bagi komunitas setia kami gitu ya. Jadi ini bonus lah ya, listing duluan, belum open mainnet, tetapi intinya nanti apa namanya yang memang ada memenuhi syarat bisa menikmati duluan. Tanggal penting. Jadi teman-teman sebelum ke tanggal penting, jadi teman-teman yang merasa misalkan baru mulai atau apa segala macam ya memang ini belum mainnet ya. Saya sampaikan sekali lagi, saya perjelas penyampaian developer bahwa ICE termasuk juga kemarin ya aplikasi yang namanya Aviv itu memang dua-duanya belum mainnet bahasanya ya, bahasa apa namanya, bahasa developer daripada kripto ini rata-rata belum mainnet itu utama lah, artinya global ya, walaupun sudah listing. Artinya kalau saya sih melihat adanya koin yang masuk bursa itu udah jelas mainnet ya, udah jaringan utama sebetulnya. Cuman kan jauh-jauh hari dari tahun kemarin saya udah sampaikan mainnet itu ada tahapannya, ada bertahap. Jadi nggak perlu bilang bahwa jaringan utama belum ya, masa jaringan utama belum tapi bisa dijual koinnya di bursa kan gitu. Yang pakai jaringan apa dong distribusi koinnya kalau bukan jaringan utama kan gitu ya. Nah jadi intinya tahapan mainnet ya, menuju mainnet globalnya, itulah intinya. Oke, kemudian tanggal penting agar Anda tetap terinformasi berikut adalah tanggal-tanggal penting. Nah, ini berikut tanggal penting. Distribusi pertama dijadwalkan pada tanggal 17 Januari. Distribusi pertama akan diumumkan 17 Januari, berarti 2 hari lagi teman-teman. Saya rekod tanggal 15 ini ya. Perdagangan spot dimulai pada 19 Januari. Perdagangan di OKX itu mulai tanggal 19, berarti 2 hari setelah distribusi. Berarti distribusi 2 hari ya. 17, 18. Nah, 19-nya langsung trade di spotnya OKX. Kami sangat menyarankan, nah denger nih ya, diperhatikan. Jadi kadang-kadang saya kalau ada yang nanya, saya kasih link ini aja lah biar lebih jelas. Capek juga ngulang-ngulang. Kami sangat menyarankan pengguna untuk menautkan alamat BNB Smart Chain mereka di OKX Exchange ke akun mereka. OKX Exchange ya. Berarti ya di sini ya. Teman-teman, OKX Exchange, wallet juga boleh, nggak masalah sih sebetulnya. Pokoknya maksudnya exchange ini kan secara umum. Jadi OKX Exchange itu di dalamnya ada wallet exchange, ada wallet Web3. Nah, OKX Exchange jadi terserah teman-teman ya. Di sini memang tidak ada penjelasan apakah wallet exchange atau wallet Web3, tapi setahu saya, coba nanti teman-teman silahkan dicek aja beda nggak wallet address exchange yang exchange-nya sama yang Web3-nya tapi di OKX gitu loh. Nah, ini kalau OKX Exchange kan secara keseluruhan ya, bursa namanya, bursa OKX. Nah, jadi bebas, kalau menurut saya sih terserah, mau yang exchange boleh, mau yang wallet boleh ya. Sehingga memungkinkan transaksi yang mulus dan menghindari biaya gas yang tidak perlu. Nah, baik, berarti supaya tidak kena gas teman-teman pakai exchange aja berarti ya. Nah, ini kalau pakai wallet berarti nanti ada gas fee. Biasanya Apip juga kemarin kan kayak gitu. Ya, ketika masuk yang ke Web3-nya, ketika mau ke exchange itu dia pakai gas fee ETH. Nah, kalau yang ICE ini kemungkinan gas fee-nya BNB. Nah, tapi kalau mau nggak kena gas fee, berarti kalau memang beda address-nya silahkan dicek. Ya, itu pakai wallet exchange-nya OKX ya. Jika Anda belum memiliki akun OKX, nah ini lagi-lagi, jika belum memiliki akun OKX, kami menyediakan tautan pendaftaran eksklusif dan tutorial untuk mempermudah proses itu. Jadi masih bisa teman-teman. Yang belum punya OKX masih bisa ya. Masih bisa
silahkan download OKX. Kemudian nah kalau mau dari aplikasi ICE juga bisa, cari linknya OKX itu Pak disediakan dari sana, download dari sana, daftar seperti itu, ada tutorialnya. Oke, ini peningkatan ekosistem, kemudian tentang OKX dan kesimpulan saya rasa oke lah, intinya teman-teman tahu tentang OKX itu apa, peningkatan ekosistem udah jelas ya, semuanya juga bertujuan developer untuk peningkatan ekosistem kerjasama dengan bursa itu. Kemudian kesimpulan, dengan memasukkan koin ICE ke OKX kami tidak hanya merayakan pencatatan. Nah kan bener kan, jadi mereka itu membutuhkan pencatatan ya, makanya ada distribusi awal seperti ini dan akan di listing kemudian bisa ditradekan untuk pencatatan. Kami juga menandai momen penting dalam evolusi proyek kami. Kami telah menempuh perjalanan yang panjang dan ini baru permulaan. Masa depan memiliki peluang yang tak terbatas untuk ICE dan kami sangat senang untuk melanjutkan perjalanan ini bersama Anda ya. Terima kasih atas dukungan Anda dan yang tak tergoyahkan bersama-sama. Mantap. Nah, itu untuk yang informasi terbaru ya. Jadi kita listing tanggal 19, ingat teman-teman ya, tanggal 17 mulai distribusi, 17-18. Namun lagi-lagi wallet addressnya berarti intinya OKX Exchange. Cuman konsekuensinya ada dua. Kalau misalkan saya juga belum cek loh teman-teman, bener loh, saya belum cek. Tempo hari itu kan yang app itu saya pakai apa namanya, wallet addressnya Web3 ya kalau nggak salah, tapi kok saya nggak masuk wallet Web3 nya, tempo hari masuk ke exchange langsung, jadi saya nggak kena gas fee yang app itu. Nah yang ICE juga begitu teman-teman, coba dicek ya. Bentar coba kita cek deh, saya mau cek dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini supaya lebih jelas ya, jadi jangan ada kejadian nih kayak kemarin yang APIP itu, jadi perlu gaspi. Nah ini kita coba wallet ya, nah kita coba wallet Web3 ini. Nah kita coba lihat, nah ini kan tadi ada smart contract teman-teman ya, yang diberikan di Twitternya dari apa namanya, coba kita cek dulu deh sebelum lanjut yang OKX ini, kita cek Twitternya deh ya, bentar ya. Nah, kita coba cek Twitternya nih teman-teman. Nah, ini kan Twitter, bentar. Nah, ini nih. Oke. Nah, ini Twitter resminya. Nah, ini yang terbaru kan di sini nih. Oke. Nah, ini yang terbaru, kita klik. Di sini kan dia kasih BSC contract address ya. Ini smart contract bukan wallet tapi smart contract. Di mana ini memasukkannya? Ini memasukkannya di ini di copy ya, ini di copy teman-teman dari, jadi jangan minta ke saya, ada di apa namanya ini X-nya ICE ya, Twitternya ICE, silahkan di copy saja. Ini di copy, masuknya ke OKX di sini. Nah kalau untuk smart contract bisa masuknya di wallet. Kalau di exchange itu setahu saya sih nggak bisa dimasukin. Coba kita cek ya. Kalau di exchange nggak ada buat smart contract. Nah dia adanya ini untuk di Web3-nya, di wallet Web3-nya di sini. Nah teman-teman silahkan, di sini ada manage crypto. Kita klik manage crypto. Nah kemudian di sini ada custom crypto. Nah teman-teman ini diganti nih, pakai jaringan BNB. Coba taruh. Nah yang ini nih, klik aja ganti BNB. Ya, ini baru di sini nih kontrak addressnya ditempel, paste. Ya. Kemudian next, maka di sini ada BSK tapi di sini ya. Tapi tadi sudah, soalnya ini mungkin karena double ya. Nah, di sini nih. Oh iya, tadi smart kontraknya salah, sorry, bukan ICE. Tapi yang di Twitter ini akan seperti ini teman-teman. Ada ICE ya. Nah, ketika kita klik ini addressnya nih, kita lihat ya, addressnya OXB E66, belakangnya E66 ya. Ini sama dengan BNB nya wallet Web3 kita, coba lihat. Nah kan E66 OXB1 ya, jadi ini ngikut ke sini. Nah cuman gini teman-teman, kalau misalkan yang ditempel di ICE Network aplikasi adalah ini, nah misalkan ini, nah, kita tempel nih, atau BNB sebelumnya yang ini kan sama, nggak masalah ya. Nah artinya ini, maka akan masuk ke sini, ke wallet Web3-nya ya, ke sini. Nah sini nanti akan masuk, ada di sini.
gitu loh untuk distribusinya. Nah, tapi itu nanti ini nggak bisa di sell, harus dipindah dulu ke mana? Ke exchange. Berarti butuh biaya gas fee pakai BNB gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau pakai gas fee BNB, ini langsung di exchange saja. Nah, di exchange ini kan ada mana coba? Di sini di aset, sorry. Ini di aset, klik di aset ya. Nah, setelah di aset ini kita deposit. Nah, setelah deposit ini deposit kripto. Setelah deposit kripto kita ketik ICE. Oke, nah ini kan keluar ICE. Kita klik. Nah, ini klik select deposit network ICE BSC. Nah, ini ICE BSC. Nah, ini kan beda. Bukan double D, bukan OKX1 tadi. Ini beda lagi. Nah, tapi ini langsung deposit ke trading. Gitu teman-teman ya. Ini deposit ke trading. Nah, teman-teman silakan terserah mau pakai ini boleh, mau pakai yang Web3 juga boleh yang wallet tadi. Tapi saya sampaikan konsekuensinya kalau ke Web3 itu nanti biasanya butuh buat biaya gas fee. Tapi kalau langsung ke sini enggak, biasanya dia langsung ke trading. Nah, coba ini deposit tuh trading atau funding. Nah, ini kan ada ke trading, ada ke funding. Nah, teman-teman mau ke funding apa mau trading? Kalau mau kan ada dua jenis di apa namanya di wallet addressnya exchange ya, bukan Web3-nya. Exchange-nya OKX. Ini ada dua. Mau langsung ke trading atau mau ke funding? Kalau misalkan mau ke trading, ya udah di trading, ini disalin. Coba. Nah, ini disalin udah dapat kopi ya, di copy. Ini yang dirubah ke OKX berarti ke sana. Ya, dirubah ke ke OKX lagi dah tuh. Aduh, ngaco. Ke ini. Ke apa? Ke ICE aplikasi. Nih, coba sini. Nah, ke sini nih. Tempel ke sini. Jadi yang penting OKX, teman-teman terserah mau pakai yang langsung trading boleh, mau yang apa namanya? Yang di wallet Web3-nya juga boleh, bebas. Cuman dua itu ada perbedaan. Kalau masuk ke Web3 dulu, wallet Web3-nya berarti nanti kalau mau ditradingkan butuh gas fee. Tapi kalau langsung ke trading atau funding tadi yang apa exchange-nya, wallet exchange-nya berarti kita nggak kena gas fee. Itu aja bedanya. Ya. Oke lah ya. Jadi intinya kita fokus OKX saja teman-teman. Kalau bisa yang MetaMask ganti semua, udah OKX aja. Itu aja kesimpulan terakhir. Jadi ya saya juga nggak bisa jawab kemarin. Jadi ya apa ya? Ya memang bisa aja sih masuk gitu loh. Cuman kan takut ada apa-apa malah justru nanti. Ya, mendingan begitu aja. Jadi mendingan bisa masuk kalau misalkan yang smart contract barusan nih, ICE ditempelin di mana? Di MetaMask misalkan. Bisa masuk, tapi nanti ya sama kayak wallet Web3-nya OKX, butuh gas fee kalau mau ke exchange. Gitu ya. Jadi kalau untuk menghindari itu ya saranin ya itu yang tadi, pakai exchange aja, trading atau funding nggak apa-apa. Oke teman-teman ya. Oke, saya rasa jelas, maksudnya bisa berikan gambaran mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini bisa berikan gambaran buat teman-teman dan saya juga ini mohon maaf saya lagi malas ngedit. Jadi apa yang saya rekam hari ini saat ini saya rekam, saya nggak bakalan edit, saya langsung upload. Silahkan aja, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa memberikan gambaran buat langkah-langkah teman pemahamannya. Jadi nggak ada bagi teman-teman yang di grup, intinya untuk OKX wallet address begitu ya. Yang tadi saya bilang kalau mau ke wallet Web3 monggo, berarti nggak usah dirubah kalau yang sebelum pakai Web3. Tapi kalau misalkan mau ke trading atau funding ya berarti pakai walletnya di exchange, ada ICE di situ ya, ICE kita di situ, pakai itu boleh, nggak masalah. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.